Ya, selamat pagi sobatku. Jumpa lagi bersama saya di channel Mateus Teva. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu ustazah. Kini ia murtad menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran bagaimana ia dilawat Tuhan dan ia menjadi dibaptis menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Haleluya. Dari keluarga Muslim, Bapak Ibu Haji, saya ada 6 bersaudara, saya nomor 3, dan puji Tuhan, saya sekarang menjadi anak Tuhan dengan perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup berkelok-kelok, dan tapi saya yakin saya menjadi anak Tuhan bukan karena saya pribadi atau apa, tapi Tuhan khusus datang untuk diri saya secara pribadi. Awal saya mengenal Tuhan, waktu itu saya masih kelas 3 SD, ya kelas 3 SD di salah satu SD negeri di Kota Semarang. Sekolah kami mengadakan tes untuk kenaikan kelas. Dan waktu itu soal-soal dibuat oleh Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Dulunya dari pusat, terus sekarang Dinas Pendidikan Jawa Tengah membuat soal untuk tes kenaikan dari kelas 3 ke kelas 4. Pada waktu itu saya berdoa pada Tuhan, pada Allah. Sebelumnya di dalam keluarga kami setiap Jumat itu diadakan pengajian. Diadakan mengaji, membaca Al-Quran seperti itu. Dan kami sering sholat tahajud bersama-sama atau sholat tahajud masing-masing. Pada waktu mau menjalani tes untuk kenaikan kelas 3 ke kelas 4, saya dengan entah bukan apa ya, saya tidak dipengaruhi atau apapun, saya tahu-tahu melakukan seperti itu sendiri. Saya biasa sholat tahajud jam 12 ke atas, saya mengambil wudhu, dan saya berdoa. Tapi dengan cara bukan saya memakai ruko dan kita bersujud gitu, tidak. Waktu itu entah apa yang mendorong saya bahwa saya berdoa di pinggir tempat tidur dengan cara bersimpuh seperti ini. Jadi saya tidak sholat, tapi bersimpuh tahajud waktu itu. Karena masih kecil waktu itu, saya hanya berdoa, Tuhan, besok mau tes, aku mau juara 1, aku mau ranking 1. Sudah itu saja doa saya. Waktu itu masih anak-anak, jadi doanya cukup singkat. Sudah, tapi dengan itu saya tetap belajar untuk tes. Dan sudah tes, berjalan, pengumuman, dan hasilnya sungguh luar biasa. Saya ranking 1, saya juara 1 di kelas 3 itu. Dan saya mendapat piagam, ini saudara-saudara yang kasih, ini piagam saya, piagam short test untuk saya juara 1 itu. Puji Tuhan, Kak, saya bersyukur. Pada waktu itu saya hanya begini, oh Tuhan itu hidup ya. Kok aku berdoa hanya seperti itu, kok Tuhan jawab seperti itu. Tapi berlalunya waktu, saya sudah tidak memikirkan itu lagi. Saya berjalan sesuai dengan dengan aturan-aturan keluarga kami, dan saya tetap menjalankan sholat, saya tetap mengaji, saya belajar membaca Al-Quran seperti itu. Dulu waktu saya SMA dan saya berpacaran dengan suami yang sekarang, beliau Kristen dari kecil. Jadi keluarga besar beliau adalah orang-orang Kristen. Dan kami berpacaran, memang kami tidak ada halangan khususnya dari orang tua, tapi justru dari pihak saudara kandung yang menghalangi, yang ada saja yang terjadi kepada diri saya. Selama saya berpacaran dengan mantan pacar dan sekarang sudah disuami.
dalam perjalanan itu saya ya dibawa ke gereja, ibadah, orang tua orang tua tidak melarang. Toh itu baru pacaran seperti itu ceritanya. Tapi berjalannya waktu akhirnya kami menikah dan orang tua menyetujui dan puji Tuhan kami menikah dengan cara diberkati di gereja seperti itu. Tapi dalam perjalanan kami mengarungi rumah tangga banyak hal yang harus kami lalui. Puji Tuhan suami setelah kami menikah, suami bekerja di salah satu BUMN di Jakarta. Hidup kami hidup yang mapan, yang lumayan, yang hidup yang tidak kekurangan pada waktu itu. Tapi karena sesuatu hal suami keluar dari pekerjaan. Dimulailah hari-hari yang begitu berat, tahun-tahun yang begitu berat. Suami hampir 3 tahun tidak bekerja. Waktu itu saya membantu suami dengan jualan sembako di pasar. Saya harus bangun pagi jam 3, pulang nanti malam jam 7, jam 8. Dan terus berlangsung sampai 3 tahun. Dan saya merasa Tuhan, kok begini ya, ikut Tuhan ya. Pada waktu itu saya menyatakan seperti itu. Di suatu malam saat selesai berjualan, saya pulang, saya harus malam itu harus bersih-bersih rumah, harus anak-anak waktu itu masih kecil-kecil, masih SD, masih kecil-kecil. Jadi pulang saya mengerjakan pekerjaan rumah, saya pada waktu saya menyetrika dan saya senang dengan kalau bekerja itu mendengarkan puji-pujian, saya senang sekali. Pada waktu itu saya menyetrika pujian yang menyatakan Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Lagu itu, pujian itu menyentuh sekali dalam hati saya. Tuhan Yesus, sahabat yang setia. Dia mengerti tetesan air mata. Karena pada itu saya lelah sekali. Karena suami tidak ada pemasukan, dari jualannya tidak seberapa, seperti itu. Dan kami ada pinjaman, saya dikejar-kejar sama debt collector. Pada waktu itu, seperti pujian itu hidup di dalam hati saya. Saya menangis dan saya, Tuhan, tolong saya Tuhan, saya bilang begitu. Tolong saya. Beri saya kekuatan untuk menghadapi semua ini. Karena saya banting tulang sendirian karena suami tidak bekerja. Seperti itu. Dan anak-anak masih kecil-kecil pada waktu mengatakan, Bu, setiap hari kok makan tahu tempe terus toh. Bilang begitu. Saya guruin begitu. Loh, malah enak, nanti di kepala tumbuh kedelai, nanti tinggal metik, jadi ibu tidak belanja tahu tempe lagi. Saya guru begitu, karena saya tidak ingin membuat anak-anak sedih. Jadi tidak ingin membuat anak-anak sedih, tidak apa-apa, tahu tempe itu sehat, seperti itu. Saya katakan bersyukur ya, kita masih bisa makan tahu tempe, seperti itu. Dan di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, saya berkomitmen pada waktu itu kalau saya ikut Tuhan, saya harus melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan, saya harus melayani. Dan pada waktu itu, saya bertiga dengan Ibu Gembala, sidang kami di sini, juga Ibu Gembala sidang di desa, kami bertiga mengadakan Selasa Gembira di daerah Krapyak sana, di Semarang, di daerah Krapyak, Selasa Gembira. Dan kami melayani anak-anak dari SD, dari TK, anak-anak kecil kami melayani di situ untuk memberitakan firman Tuhan seperti itu. Kami berangkat 2 orang bergantian di jadwal seperti itu. Dan kami mengajar Selasa Gembira itu di tempat salah satu jemaat kami yang branch manager elektronik yang terkenal.
pada waktu itu setelah beberapa waktu saya mengajar, tiba-tiba ada suara dalam hati, hikmat Tuhan mungkin ya itu, di dalam hati, suamimu suruh bekerja di tempat itu. Tiba-tiba seperti itu. Terus saya mengajukan ke beliau, Pak begini-begini suami saya begini. Oh iya Bu, bikin surat lamaran. Akhirnya saya cerita dengan suami Mas, bikin surat lamaran, nanti aku yang bawa. Waktu saya mengajar, saya serahkan ini Pak. Oke Bu, besok bekerja Bapak. Saya bersyukur puji Tuhan, suami dapat pekerjaan yang bisa untuk menopang kehidupan kami. Seperti itu. Setelah beberapa saat kami bekerja, suami bekerja, saya berhenti dari jualan sembako itu karena modal habis untuk makan saja. Jadi suami bekerja dengan ya gaji cukup untuk makan seperti itu. Di dalam perjalanan itu semakin ke sini saya semakin mengenal Tuhan. Setiap malam saya berdoa, saya memuji Tuhan. Saya selalu saat teduh malam gitu. Waktu saya saat teduh malam itu seperti apa ya? Tuhan itu datang memeluk saya dan mengelus kepala saya. Di situ saya menangis, Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Dalam kondisi keadaan seperti ini, Engkau tetap menolong kami. Begitu damai sejahtera itu mengalir di dalam diri saya. Saya tidak khawatir, saya tidak takut. Saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan sertai dalam kehidupan kami. Setelah bekerja di satu perusahaan elektronik itu karena sesuatu hal juga harus berhenti. Dan harus bekerja berpindah-pindah suami dari advertising, terus pernah ikut dalam peternakan bebek yang harus cari makan. Waktu itu saya juga ikut naik pickup terbuka. Saya dan suami harus muter kalau ada tempat-tempat wedding gitu, makanan yang sisa-sisa harus kami ambil. Kami harus pilah-pilah karena tidak boleh ada plastik-plastik di rumah seperti itu. Dan jam 12, jam 1 baru kami selesai mengerjakan itu. Dan kami harus setiap malam harus berputar-putar untuk cari makan bebek itu. Dan sampai suami itu badan kurus, hitam. Karena saya tidak tega sebagai istri, saya setelah membantu suami, saya pergi ke tempat adik, tapi saya tidak masuk di dalam rumahnya. Di tempat adik ada gazebo. Di situ saya menangis, Tuhan, tolong suamiku Tuhan. Jadi waktu dia bekerja di peternakan bebek itu memang cukup menguras tenaga. Pikiran sih tidak menguras tenaga sampai kurus hitam seperti itu. Akhirnya saya sudah lega menangis di tempat adik, tapi adik tidak keluar dari rumah. Selesai menangis mengeluarkan air mata, saya pulang. Saya tidak ingin memperlihatkan itu ke suami dan anak-anak. Seperti itu. Akhirnya sudah pulang, berhenti juga dari peternakan bebek itu. Tiba-tiba waktu itu suami umur 50 tahun. Sudah 2 tahun dia tidak pernah membuka Facebook. Tiba-tiba kok membuka Facebook dan di situ ada tulisan dicari Bapak Hernanto. Siapa yang tahu nomor HP tolong hubungi Bapak ini. Terus suami bilang, kok ada Pak ini ya? Sudah Pak, Mas dihubungi saja. Dihubungi, ternyata Tuhan baik. Tuhan menolong kami. Menolong kami lagi. Dengan usia 50 tahun. Ya, kalau dengan logika 50 tahun itu sudah tidak bisa untuk dapat pekerjaan. Tapi Tuhan baik. Puji syukur pada Tuhan. Suami dipanggil bekerja di salah satu, dipanggil lagi dengan perusahaan yang sama.
waktu beliau keluar dipanggil BUMN kontraktor ya waktu itu, terus ditempatkan di Banjarmasin, dan kami berpisah karena anak-anak waktu itu masih butuh dukungan orang tua, jadi saya harus tetap di Semarang untuk menjaga anak-anak. Tapi waktu itu anak-anak memang sudah agak besar dan saya ada luang waktu. Akhirnya saya diajak oleh teman untuk saya mengajar di salah satu SMP di daerah Semarang Barat di situ. Di situ saya memang mengatakan bahwa saya mau melayani Tuhan. Saya bekerja di sekolah itu, di SMP itu untuk pelayanan. Jadi saya tidak melihat gaji, saya murni untuk pelayanan seperti itu. Sekolah itu SMP itu memang punya yayasan Kristen, punya gereja Kristen. Tapi mayoritas muridnya 90% itu adalah Muslim. Waktu itu. Dan mungkin Tuhan punya maksud lain kenapa saya ditempatkan di situ. Pada waktu itu saya mengajar PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Seperti itu. Kalau dulu PMP. Akhirnya saya mengajar di situ dengan ya kalau untuk orang gaji cukup untuk transport saja, tapi saya dengan sukacita, senang hati karena saya memang murni untuk pelayanan. Anak kami waktu itu di situ itu anak-anak yang anak-anak pemulung, anak-anak tukang becak yang anak-anak yang di bawah. Jadi standar yang paling bawah, pemulung, tukang becak, pengemis seperti itu. Dan kami melayani dengan suka hati. Mereka kami beri ada tas, kami cari donatur untuk tas, cari donatur untuk sepatu, buku, dan alat-alat tulis seperti itu. Puji Tuhan, banyak sekali yang menyumbang kepada sekolah kami. Dan setiap hari Sabtu kami mengadakan ibadah. Semua harus ikut. Muslim, Kristen semua harus ikut untuk ibadah. Dan puji Tuhan di situ banyak sekali anak-anak kami yang dibaptis. Puji Tuhan, kami bersyukur bahwa karena secara tidak langsung waktu itu saya juga sebagai rohaniawan di situ. Jadi saya menjadwal siapa yang kalau tidak ada saya sendiri yang mengajar mereka seperti itu. Puji Tuhan, banyak anak-anak kami yang dibaptis sampai sekarang pun masih ada seperti itu. Akhirnya karena sesuatu hal sekolah itu harus tutup karena dipakai untuk tempat parkir. Akhirnya saya keluar. Waktu itu tahun 2017 saya resign dari sekolah itu, dan pas kebetulan suami juga menginginkan saya ikut beliau karena sudah umur dan katanya capek seperti ya udah memang suami istri itu harus bersatu dimanapun berada. Dan waktu itu waktu suami di Balikpapan dan beliau minta izin untuk pindah di Jakarta karena Balikpapan medannya cukup berat di proyek ya, medan cukup berat, akhirnya karena usia minta di Jakarta, hanya ditempatkan di Jakarta di anak perusahaan di jalan tol itu. Akhirnya saya resign dari sekolah itu, saya mengikuti suami berpindah dari tempat satu ke tempat lain karena kami waktu itu menempati rumah-rumah yang terdampak tol. Jadi rumah yang sudah diganti untung itu tapi belum dibangun karena belum sampai jalannya ke situ. Akhirnya kami nanti kalau sudah sampai kami pindah. Sampai hampir kami pindah sampai 4 kali seperti itu. Dan saya harus mengikuti itu terus untuk suami. Pada bulan Agustus tahun 2020, Tuhan izinkan itu Pak, tahun 2020 itu lagi ramai-ramainya pandemi yang pertama. Tuhan izinkan kami, suami dan saya kena COVID-19. Jadi ya waktu itu kami belum mengerti gejala COVID itu seperti apa. Ternyata gejala kami berbeda. Suami hanya panas dan batuk. Tapi kalau saya
cukup berat karena sudah hilang penciuman, rasa, juga panas. Tapi waktu itu saya mengira bahwa saya tipes karena pagi dingin, malam panas, pagi dingin, malam panas seperti itu. Akhirnya periksa, kami dan saya dan suami periksa. Kalau suami periksa karena ada diabetes, juga ada kolesterol, periksa di situ. Tapi ternyata setelah diperiksa dikatakan saya batuk kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya diperiksa dengan di CT scan. Ternyata yaitu kena COVID-19. Hari itu juga suami masuk. Jadi diobservasi dulu masuk jam 7 observasi, masuk kamar itu jam 3 pagi dan saya harus menungguin. Padahal harusnya tidak boleh, tapi karena suami takut karena memang di rumah sakit dia takut. Saya harus menunggu di dalam. Pada itu badan saya sudah tidak enak. Sudah lemes, sudah tidak karu-karuan lah. Makan tidak bisa, menghirup sesuatu juga nggak bisa. Akhirnya suami masuk, 2 hari kemudian saya masuk juga di rumah sakit yang sama di daerah BSD, tapi kamarnya pisah. Kamarnya pisah karena harus di kamar yang bertekanan negatif dan kami harus pisah di situ. Saya masuk jam 7, waktu itu UGD penuh. Saya disuruh menunggu, Bu, tunggu dulu ya Bu, ini UGD penuh. Kurang lebih saya menunggu 10 menit. Tapi saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya sudah, istilahnya kalau orang Jawa pasrah ya, saya sudah untuk melihat begini saja sudah tidak kuat. Saya jadi di kursi roda seperti itu. Akhirnya 10 menit saya ditangani observasi, CT scan, saya kena pneumonia. Jadi malam itu juga jam 3 saya masuk. Dan di dalam saya mengalami itu karena kami suami ada diabetes dan kolesterol, saya ada diabetes, ada penyakit penyerta. Jadi selama saya sakit, saya diinfus, itu infus yang masuk itu, kalau waktu disentuh masuk itu, ada obat yang dimasukkan lewat infus itu, sakit sekali. Sampai saya menangis, suster kok sakit ya, saya menangis, sakit. Ya Bu, sebentar, seperti itu. Dan salah satu dari obat COVID itu membuat gula darah saya naik jadi 400. Dokter kebingungan, akhirnya saya diinsulin. Di perut lah, di lengan sebelum makan seperti itu. Tiba-tiba diinsulin ngedrop gula saya menjadi 65, saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat sama sekali. Akhirnya dokter bingung harus bagaimana ini, karena obat itu memang obat untuk COVID, tapi dampaknya membuat gula tinggi seperti itu. Tapi terus kami diinfus setiap 2 jam, dokter perawat masuk memeriksa darah seperti ini seperti itu. Saya mengatakan kepada perawat, Sus, kalau minggu dulu ya, saya mau ibadah. Jadi di sela-sela di waktu saya sakit, saya tetap ibadah hari Minggu lewat online. Setiap hari saya mendengarkan pujian, saya dapat kekuatan dari teman-teman, saya dapat doa dari teman-teman juga. Dan satu hal, Bapak Ibu Saudara yang kasih, di hati saya ada yang bersuara, kamu sembuh seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan baik. Waktu itu seminggu, 7 hari saya di rumah sakit dan saya dinyatakan sembuh. Suami 10 hari, suami pulang dulu, sudah selesai, saya masih semalam dan saya dinyatakan sembuh. Puji Tuhan, Tuhan baik. Dan saya bersyukur sekali bahwa Tuhan menyertai saya. Di awal-awal saya mengenal Tuhan, cinta Tuhan, saya pernah mengalami seperti apa yang saya perkatakan itu akan terjadi. Pasti terjadi, pasti terjadi. Dan saya pernah kalau ibadah minggu itu saya orangnya tidak senang telat. Artinya waktu khotbah baru tidak. Sebelum ibadah saya harus sudah siap. Saya ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama.
Pada waktu itu anak saya yang paling kecil itu masih kecil, dia rewel, nangis, Bu minta ini, minta, ayo berangkat. Saya marah, berangkat enggak? Kalau kamu nangis terus tak, orang Jawa bilang tak culek matamu gitu. Akhirnya dia diem kita berangkat. Pada waktu perjamuan Tuhan, zaman Tuhan dia sekolah minggu, saya ibadah seperti biasa. Tiba-tiba ada anak sekolah minggu menghampiri, tante, itu mau perjamuan. Tante, Desi sakit matanya, Desi matanya sakit kayak ditusuk-tusuk. Anak saya yang nomor 2. Hah? Kenapa? Matanya ditusuk-tusuk. Saya ingat waktu saya marah itu mengatakan tak culek gitu matamu bilang gitu. Dan saya ambil, saya bawa ibadah di lantai 2. Setelah perjamuan selesai, saya oles pakai air anggur, air perjamuan matanya. Puji Tuhan, sembuh, tidak sakit, dia bisa sekolah minggu lagi seperti itu. Dan waktu saya periksa di bidan waktu itu ya, karena saya harus setiap bulan harus kontrol untuk KB saya di bidan. Saya waktu itu selesai menunggu diperiksa, itu ada seorang ibu dengan menggendong anak. Di hati juga mengatakan, waktu itu saya belum tahu, ya sudah tahu tapi belum begitu ngeh bahwa itu Roh Kudus. Mengatakan, anak itu sakit, nanti masuk di rumah sakit, seperti itu. Benar saudara, anak itu ternyata disuruh masuk lagi, Bu ini rujukan untuk rumah sakit. Tuhan, ini Roh Kudus yang ngomong di hati saya ya. Apakah ini Roh Kudus seperti itu? Terus waktu kami ada diundang di rumah adik ipar saya bahwa anaknya ulang tahun yang ke-17. Di situ yuk Roh Kudus juga mengatakan di hati saya, anak itu hamil, anak itu MBA seperti itu. Saya bilang ke suami karena itu anak dari adik suami. Saya bilang, Mas, si itu begini. Ah enggak, kan dia temennya hanya saudara-saudaranya saja. Saya bilang, tapi kan itu cowok. Saya bilang gitu. Akhirnya benar. Ternyata MBA dan dia tidak hanya SMA saja. Melanjutkan SMA. Waktu si kecil juga saya baru beli motor waktu itu. Motor baru Mio, baru bisa beli motor baru. Anak saya yang kecil belajar untuk naik motor. Bisa. Ya saya kira bisa-bisanan seperti itu, tapi untuk mahir belum bisa. Dan dia minta izin mau sama teman-temannya naik ke Segar Bencah yang jalannya tuh cukup naik turun dan gelap di situ. Saya sudah mengatakan enggak usah pergi. Waktu itu suami sudah bekerja di Jakarta. Bapak mau pulang. Nanti kalau Bapak pulang kamu enggak ada, kamu nanti dicari. Enggak, Bu, sebentar. Ibu sudah ngomong hati-hati loh ya, nanti kalau ada apa-apa. Saya bilang seperti itu. Waktu itu hari Jumat, saya masih ingat hari Jumat ada doa puasa hari Jumat. Saya mesti rutin ikut doa puasa hari Jumat. Dan selesai ibadah, saya ditelepon temennya, Bu, Desi kecelakaan di Segar Bencah. Saya bingung waktu itu, akhirnya ada teman di gereja yang mengatakan, Bu, sudah Bu, motor ditaruh di sini, ayo kita cari. Karena tempatnya memang berbahaya ya, kalau untuk motor berbahaya. Ayo Bu, kita cari. Saya cari TKP, di TKP tidak ada. Saya dihubungi lagi sama teman anak saya. Bu, ada di klinik 24 jam di jalan ini. Oke, saya ke sana. Dan di sana dia sudah menangis. Ampun Bu, saya minta maaf anak saya. Aku dimarahi ya mau kok Bu. Tapi seorang ibu ya, waktu sudah kejadian saya tidak marah. Dan waktu itu saya harus membayar untuk biaya dijahit karena di sininya luka dengan darah yang banyak, dijahit di klinik. Dan saya membuka dompet, ternyata tidak ada uangnya sama sekali.
Tapi puji Tuhan teman saya mengantar, sudah Bu pakai ini saja, biar Desi bisa pulang ke rumah. Akhirnya kami diantar ke pulang ke rumah. Dan setelah saya mengerti tentang Tuhan, saya mengatakan, saya begini, itu yang ngomong saya itu berarti Roh Kudus. Dan di Alkitab juga dinyatakan bahwa mulut apa namanya, orang percaya itu mulutnya berkuasa. Jadi waktu saya seperti itu, saya Tuhan tolong jagai mulut saya supaya saya tidak mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang negatif seperti itu. Jadi mulut orang benar itu besar kuasanya seperti itu. Ada kuasa di mulut kita seperti itu. Dan semakin tahun semakin ke sini saya mengucap syukur kebaikan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan saya. Saya dijamah Tuhan. Saya setiap malam membaca Alkitab. Saya setiap malam mendengarkan renungan sampai detik sini, sampai hari ini saya juga sudah selesai membaca Alkitab itu selama 5 kali. Walaupun kalau saya membaca itu pasti Tuhan mengasih sesuatu yang lain. Di yang sama, di firman sama, tapi ada sesuatu yang Tuhan bukakan. Oh, ini begini toh Tuhan. Oh, maksudnya begini seperti itu. Jadi kalau Alkitab kita baca, kita renungkan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itu merupakan apa ya? Buku yang tidak pernah kadaluarsa kalau saya bilang. Buku yang dari tahun ke tahun pasti ada yang baru dan ada yang baru. Waktu saya mengajar di sekolah SMP itu, karena jamnya hanya sampai jam 12 seperti itu, saya sore pelayanan kontekstual, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya dengan anak saya yang nomor 1 waktu itu sudah selesai kuliah, tapi belum bekerja, saya melaksanakan pelayanan kontekstual di desa-desa. Jadi dengan istilahnya kalau di Alkitab dikatakan bahwa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, seperti itu. Saya di waktu itu dengan anak saya memberitakan di samping saya ngelesi mereka, tapi kami juga memberitakan kebenaran Injil seperti itu. Saya mengelasi anak-anak kelas 1, 2, anak saya yang lebih besar karena bahasa Inggris seperti itu. Setiap di tengah-tengah saya ngelesi seperti itu, saya sisipkan firman Tuhan, saya suruh berdoa dengan cara yang untuk anak-anak bisa mengerti siapa Tuhan itu. Dengan sedikit-sedikit kami mengajari seperti itu. Karena itu sesuatu hal saya berhenti karena ikut suami itu pada tahun 2017 akhirnya. Dan anak saya yang besar sudah diterima bekerja, akhirnya saya berhenti untuk pelayanan kontekstual itu. Puji Tuhan, untuk tahun ini Tuhan izinkan suami saya terkena karena tensi tinggi mengakibatkan saraf di otak kecil sebelah kanan itu tersumbat. Mengakibatkan mata yang sebelah kiri tidak bisa melihat, Bapak Ibu Saudara. Mata sebelah kiri bagian kiri. Jadi sekarang sudah tidak boleh untuk menyetir, naik motor. Jadi sudut pandangnya itu sudah menyempit. Tuhan izinkan. Tapi saya percaya dan saya yakin Tuhan pasti sembuhkan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan lewat suami saya walaupun saat ini mengalami sakit ya. Dan kalau kemana-mana saya harus mendampingi karena kalau tidak dia akan nabrak-nabrak seperti apalagi kalau malam dia harus berpegangan karena tidak lihat seperti itu. Tapi puji Tuhan, biarlah kami, keluarga kami terus dapat melayani Tuhan, anak-anak saya juga melayani. Saya mengatakan kita anak-anak Tuhan harus melayani Tuhan dalam bidang pelayanan apapun. Anak saya yang besar
di Tamborin, di Surabaya, yang kecil Singer di Jakarta. Saya juga pelayanan waktu di Jakarta Singer. Pokoknya hidup kami, hidup keluarga kami, hidup saya secara pribadi setelah saya ikut Tuhan hanya untuk Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam keluarga kami. Bolehlah kami menjadi surat yang terbuka bagi setiap orang, baik itu yang belum percaya, bahkan untuk orang yang percaya, supaya mereka lebih kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi semua itu. Jadi janganlah kita khawatir, janganlah kita takut. Hidup adalah proses. Hidup adalah proses dan kita harus menjalani proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita maju terus. Kita tidak tahu yang kita hadapi di tahun 2022 ini, tapi percaya bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Walaupun kalau dibilang hidup saya seperti roller coaster gitu, naik turun, tapi Tuhan selalu ada di hati saya. Di dalam doa saya berdoa, berikan hikmat, berikan iman kami, terus tambahkan iman saya. Tuhan, tambahkan iman saya. Karena saya percaya hidup boleh berjalan dengan pergumulan apapun, tapi biarlah pergumulan itu boleh menjadikan kita lebih dewasa, lebih kuat untuk menghadapi semua itu. Ini kesaksian saya. Saya mudah-mudahan apa yang saya saksikan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara yang melihat, mendengarkan. Karena saya katakan Tuhan Yesus baik. Saya katakan Tuhan Yesus baik. Dia luar biasa, dia dahsyat. Karena saya mengalami sendiri, mengalami saksi hidup sendiri luar biasa. Walaupun hidup di dalam kekurangan pun, di dalam kelebihan pun, kita mengucap syukur pada Tuhan. Saya setiap tahun memberkati gembala-gembala sidang di desa. Saya memberkati, bukan saya supaya saya diberkati, tidak, tapi saya sudah diberkati. Jadi saya menyalurkan berkat itu untuk hamba-hamba Tuhan yang di desa setiap tahun. Dan tidak seberapa, bukan kita nilai nominal, tapi saya dilihat dari hati kita. Kita memberi seperti itu. Puji Tuhan. Ini kesaksian saya, Pak Franky, dan ada satu nats Alkitab yang membuat saya sampai detik ini menjadi ayat emas bagi kehidupan pribadi saya. Tolong bisa dibuka Pak Franky di bisa, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, Bu, ya? Ya. Baik, saya buka, Bu, ya. Ya. Ya, silakan tolong, Bu. Ya. Saya baca Yohanes, atau Ibu baca? Ya, Pak Franky coba. Baik. Dibaca, Pak. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Demikianlah kesaksian yang sudah kita saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Ya, terima kasih sudah like, komen, dan juga subscribe. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan saudara. Sekali lagi terima kasih. Salam, sampai jumpa.